Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bis Ekonomi. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel ini agar makin berkembang. Dan jangan lupa dinyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian mendapat notifikasi dari channel ini. Oke guys, di perjalanan kali ini kita bakal bareng dengan salah satu PO. Mungkin kalian udah pada tahu ya. Jadi kita bakal memulai perjalanan di daerah Batu Bantar. Dari rumah kita berangkat itu sekitar setengah 6 pagi. Nah, ini kita menaiki salah satu bodi yang cukup sedang viral juga ya. Dan bodi ini adalah bodi Triun DX dari karoseri Trijaya Union. Nah, kalian mungkin udah pada tahu ya, mungkin udah cukup lumayan lama untuk rilisnya karena kita kehalang beberapa kesibukan. Jadi kita baru ada waktu untuk membuat video di unit ini. Mungkin ini juga akan ngetrip ya, mungkin nanti kita kalau misalkan ada di garasi kita bakal review lagi guys tentang bodinya. Mungkin untuk perjalanan ini kita hanya membahas sedikit tentang bodi ini dan tentang perjalanan ini ya. Jadi kalian stay tune aja untuk videonya. Jadi selamat menyaksikan. Nah guys, jadi sebetulnya saya juga nggak terlalu sengaja untuk menaiki yang PO murni yang ini ya. Jadi karena apa ya, saya kan berangkat itu sekitar jam 5. Nah, beberapa menit menunggu dan saya juga nggak ngeh kalau ini adalah bodi terbarunya dari PO murni, yaitu bodinya adalah Triun DX. Nah, sebetulnya kita emang pengen banget untuk menaikinya, tapi kehalang beberapa waktu, jadi lumayan cukup ini ya, cukup lama untuk menunggu waktu-waktu seperti ini gitu. Dan ini juga tidak direncanakan. Dan alhamdulillah kita bisa menaikinya untuk unit yang pakai bodi Triun DX ini. Keren ya. Jadi ini adalah bodi yang dibuat di karoseri Trijaya Union dan dimiliki oleh PO bis PO murni putih atau PO MP ya. Jadi kalian kalau misalkan ngeh di video kita kemarin, ini adalah salah satu grup gitu ya dengan PO Kelana Loka. Nah, kalau ini di divisi akap. Nah, kalau misalkan PO Kelana Loka itu di divisi pariwisatanya. Oke guys, sedikit kita bahas nih tentang bodi dan mesinnya. Jadi untuk mesin sendiri, ini adalah mesin Hino generasi series AK ya. Jadi mesin depan Hino AK8 215 HP ya. Nah, untuk bodinya sendiri adalah bodi Triun DX hasil rombak dari bodi Trijaya Union. Jadi yang dulunya itu bodinya itu 3 UN ya. Jadi sekarang jadi Triun DX. Jadi guys, untuk bis sendiri ya, untuk di pertigaan Cipacung itu kan dari jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib itu dia lewat Kadubanen. Nah, untuk dari jam 6 maghrib sampai jam 6 pagi itu diperbolehkan masuk ke alun-alun. Jadi kita sekarang memasuki alun-alun, ke arah alun-alun Pandeglang ya. Jadi munculnya bakal di pertigaan Asmaul Husna itu, Tugu Asmaul Husna. Jadi sekarang kita bakal melewati itu. Nah, untuk gimana ya perasaannya pertama kali gitu ya naik yang unit yang PO murni yang ini ya. Itu untuk disabilitas nih, untuk pandangan tuh enak banget guys, jujur. Cuman untuk ini kan tipenya tuh bumal ya, bis bumal. Jadi kacanya itu sekarang dia di atas guys. Jadi di paling atas yang warna merah itu untuk bukaan kacanya ya. Dan untuk speakernya sendiri ya, itu cukup enak sekali, terasa gitu sampai baris belakang. Dan untuk kursinya juga ya, ini udah ada seat belt, jadi lebih enak pastinya dan aman ya. Tapi mungkin di beberapa kursi ada yang dicopot atau gimana, kita kurang tahu deh. Tapi ada beberapa yang ada seat beltnya, mungkin
ada yang lebih tahu kalian bisa menambahkan. Nah untuk kaki sendiri nih cukup lumayan luas, dan mungkin kalian juga merasakan ya ada perbedaan sedikit dari bodi 3UN yang terdahulu dengan bodi Triun DX sekarang. Nah guys, jadi kalian nih yang mau naik unit yang ini, dia tuh biasanya berangkat pagi guys, dan balik lagi ke Pandeglang itu ke Terminal Tarogong kurang lebih jam 11 sampai setengah 11-an gitu ya, siang. Nah ini kita sudah memasuki alun-alun Pandeglang. Untuk situasinya cukup enak ya, apalagi pagi-pagi begini kan suasananya sangat bagus gitu, banyak yang olahraga juga. Dan mungkin kalian yang pernah dan bahkan sering atau yang punya pekerjaan di dekat-dekat daerah sini, pasti kalian merasakan keenakan gitu di pagi hari di dekat alun-alun Pandeglang ini. Nah guys, jadi untuk bis ini sendiri, jika di pagi hari itu kalian bakal melewati alun-alun dan bakal melewati pasar Badak Pandeglang, dan tentunya bakal melewati juga Terminal Badak Pandeglang ya, yang diisi oleh mungkin ada beberapa angkot saja gitu, nggak ada bus ataupun yang lainnya gitu ya. Mungkin ada yang lebih tahu, kalian boleh banget buat sharing gitu, buat komen di bawah. Nah guys, seperti yang saya bilang tadi, kita melewati pasar Badak Pandeglang ya. Ini adalah pasar yang daerah Pandeglang gitu ya, yang cukup terkenal juga. Dan kita juga melewati tadi Terminal Badak Pandeglang. Nah bukan hanya pasar dan terminal, bahkan kita juga bakal melewati Stadion Berkah Pandeglang yang cukup viral ya kemarin-kemarin itu, karena desainnya itu cukup estetik guys, keren kan. Nah kalian yang belum pernah atau bahkan belum sama sekali gitu ya, atau yang nggak tahu tentang kota Pandeglang, kalian boleh datang banget buat menikmati wisatanya gitu ya. Dan insya Allah untuk masyarakat Pandeglang sendiri sangat ramah-ramah pastinya, jadi kalian insya Allah betah dan nyaman pastinya untuk dari pariwisatanya gitu ya, dan dari masyarakatnya juga. Oke, kalian harus wajib banget datang ke Pandeglang, apalagi kan pagi-pagi seperti ini kita menaiki bis, itu enak banget sih guys, serius. Nah guys, untuk sekarang sendiri kita sudah berada di Karang Tanjung ya, atau biasanya disebut pabrik gitu ya kalau untuk pemberhentian di bis itu. Nah untuk ke Kadubanen itu kita bakal muncul dari sana guys. Nah ini untuk titik pertemuan yang lewat Kadubanen dan yang lewat alun-alun. Jadi itu adalah Tugu Asmaul Husna ya guys. Ini salah satu ikonik juga ya Tugu ini di Pandeglang, karena bagus gitu guys arsitekturnya dari si tugunya itu, keren kan. Jadi kalian wajib banget nih datang ke Pandeglang, oke? Dan kru yang bertugas saat ini adalah Mang Suhada dan kru yang lainnya ya pastinya. Salah satu supir yang cukup legend juga. Jadi kalian rasain lah sensasinya naik bis ini di supirin sama Mang Suhada, mantep banget. Dan kita juga melewati beberapa PO bis seperti
PO Rizko Nasana dan PO Hidayat Trans dan Aksai Muria ya. Jadi beberapa bis pariwisata gitu di daerah Pandeglang tuh cukup berdekatan gitu ya untuk pool bisnya guys. Nah guys, tadi kita sudah melewati Palima dan kita juga sudah melewati KP3B ya, atau Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Jadi kita melewati jembatan Bogeg yang cukup terkenal juga ya, karena arsitekturnya dan desainnya itu sangat ikonik gitu ya di Banten sendiri atau di Serang sendiri ya. Jadi kita bakal lewat Bogeg. Untuk bis ini mungkin karena masih pagi ya, mungkin dia nggak masuk ke terminal Serang ya. Jadi mungkin bakal sedikit mencari penumpang itu mungkin di daerah Mosana ya, atau Mall of Serang. Jadi karena mungkin karena masih pagi ya, kita nggak tahu deh dia nggak masuk ke terminal itu karena apa. Kalian yang lebih tahu atau yang emang bener nggak lewat gitu ya ini bisnya, kalian boleh komen banget di bawah guys. Anak buah Ustaz Umum dia mah Ustaz Ocang. Ya, di mana sekarang? Ini depan ini. Jalan berapa? Berapa kamu ketawa? Hah? Oke.
Pahit mobilnya. Thank you. Ya. Tuh kamatanya tuh, kalau kamat tuh, Sanadit. Sebetulnya guys, untuk penumpang dari Pandeglang itu menuju ke Kalideres ya, itu cukup lumayan banyak ya yang menaiki bis ini. Tapi banyak juga yang turun di Terminal Pakupatan Serang, Banten. Nah, jadi kita nggak melewati atau tidak memasuki ya untuk Terminal Serang sendiri atau Terminal Pakupatan. Nah, sekarang kita bakal berhenti mungkin ya di Patung. Ini adalah di sini. Mungkin bakal berhenti sebentar untuk mencari penumpang. Kita bakal lihat aja gitu gimana sewanya itu, semoga aja banyak ya, karena kita tahu lah untuk bodinya itu cukup ini ya, cukup enak sekali. Visabilitasnya itu enak, cuman untuk si topinya ini guys cukup ini ya, terhalang sama stiker warna merah, dan mungkin di dop hitam itu di atas itu sengaja ya, karena biar enggak silau gitu ke sopir, dan si stiker merah juga biar enggak silau. Nah guys, untuk di MOS sendiri mungkin bakal berhenti lagi ya, mungkin untuk menaikkan penumpang, karena di sini untuk sewanya itu cukup banyak gitu ya. Jadi kita bakal berhenti lagi mungkin di sini. Nah guys, untuk tadi kita menaikkan penumpang itu kurang lebih kita berhenti itu 15 menit sampai 20 gitu ya. Nah sekarang kita bakal langsung melanjutkan perjalanan ke tol Serang Timur dan menuju tol Tangerang Merak ya, atau tol Tangerang lah. Jadi kita bakal naik bus ini itu sampai Tangerang aja mungkin ya guys, karena kita juga ada urusan sebetulnya, dan ini juga sekalian, jadi kalian nikmatin aja oke, untuk perjalanannya.
Jadi guys, untuk bodi Triun DX ini sendiri sebetulnya sudah juga dimiliki oleh PO bis lainnya, yaitu PO Sumber Alam. Nah, untuk PO Sumber Alam sendiri untuk bodinya itu Triun DX single glass ya, jadi kacanya kaca tunggal. Nah, untuk bodi yang dipakai oleh PO murni ini adalah Triun DX yang double glass ya, karena kacanya itu ganda ya. Dan untuk versi yang PO murni ini itu adalah bis Bumal. Jadi ada beberapa perbedaannya guys. Nah, untuk di Sumber Alam sendiri karena edisi ulang tahun Sumber Alam sendiri ya yang ke-50 tahun, jadi Sumber Alam itu merilis kurang lebih 4 unit kemarin-kemarin itu. Nah, kita ucapkan selamat juga ya untuk PO Sumber Alam. Semoga lancar juga untuk rilisan-rilisan berikutnya mungkin ya untuk ke karoseri Trijaya Union sendiri.
Nah guys, untuk di Bitung dan tadi di Cikupa sendiri tuh cukup banyak ya yang turun, dan ada juga yang naik gitu ya, yang ke arah Kalideres. Nah kita bakal turun di Karawaci lagi mungkin ya, karena kita bakal inilah bakal ngetrip lagi nanti mungkin ya, agak sedikit jauh gitu ya. Nanti kalian stay tune aja untuk channel Ngobis Ekonomi, dan doakan agar terus berkembang gitu guys dengan support kalian, dan kami bakal terus berinovasi agar memberikan tontonan yang baik untuk kalian, dan insya Allah sangat bermanfaat gitu. Nah guys, di sini saya pindah ke depan ya, jadi saya ingin merasakan gimana rasanya itu jadi kenek guys. Nah jadi karena dekat juga ya dari Bitung ke Karawaci itu, jadi saya pindah ke depan lah untuk melihat aja atau merasakan sensasinya gitu guys, jadi kenek bis Bumel gitu ya. Ini salah satu kesan banget gitu untuk saya, dan terima kasih juga untuk Mang Suhada dan kru yang bertugas karena telah mengantarkan saya juga ke Karawaci. Dan untuk tarif mungkin itu sekitar 35.000 sampai 40.000 ya ke Karawaci sendiri. Dan untuk ke Kalideres sendiri kalian bisa cek aja, untuk di depan bisnya itu biasanya ada untuk tarifnya guys. Jadi kalian gak usah takut ada tembak-tembak harga, kalian udah mengetahuinya gitu. Biasanya terdapat itu di depan bisnya itu udah ada harga yang dicantumkan gitu untuk PO bis murni sendiri. Tapi bukan hanya untuk PO murni, dan ada juga di Murni Jaya juga, dan asli prima pastinya. Kalian jadi nggak usah takut, yang mau dari Labuan Pandeglang itu ke Kalideres itu udah ada harganya guys, atau udah ada tarifnya untuk bis sendiri. Nah guys, untuk pintunya sendiri kita kurang tahu deh kenapa dibuka ya untuk yang depan, tapi untuk yang belakang itu biasanya ditutup guys. Kita juga kurang paham deh, mungkin karena takut ada penumpang yang mau turun, jadi nggak usah ribet lagi untuk buka-buka pintu ya. Kita kurang tahu deh di situ ya. Kalian komen aja lah yang tahu gitu ya, apalagi yang sudah gitu pernah atau bekerja di PO bis Labuan gitu ya. Tapi overall untuk view-nya itu sangat enak guys, tapi untuk tidak ditiru ya, karena ini sudah izin juga gitu. Oke, jadi kita bakal turun di sini aja mungkin. Mang Suhada nuhun ya. Nah ini adalah bodi Triun DX dari karoseri Trijaya Union yang terbaru. Nuhun nak. Keren. Mantap, sukses terus dan selamat sampai tujuan untuk Mang Suhada dan kru. Terima kasih, krunya baik-baik dan goks pastinya. Dan kita sudah sampai di lokasi terakhir kita, yaitu Karawaci tercinta. Nah mungkin kapan-kapan kita bakal nge-trip agak jauhan ya, kayak kemarin kita ke Merak, mungkin kita akan ke Jawa, kita nggak tahu ya. Nanti semoga aja kalau ada rezekinya pasti kita bakal nge-trip guys. Makanya kalian support dengan cara like, comment, share, and subscribe channel ini agar makin berkembang. Dan jangan lupa dinyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian mendapat notifikasi dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye bye.